Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Melinda Sari dari Prodi S1 Farmasi semester 2B NIM 191100090 Universitas Kadar Bangsa Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan dan sifat kelarutan. Apa yang dimaksud dengan kelarutan? Larutan jenuh yaitu larutan yang berada dalam keseimbangan antara zat terlarut dengan yang larut. Kelarutan adalah jumlah zat yang terlarut pada waktu berada dalam keseimbangan dengan bagian yang padat pada suhu tertentu. Larutan adalah suatu campuran homogen antara dua zat biasanya, atau yang dimaksud di sini adalah zat padat minyak larut dalam air. Beberapa istilah yang perlu diketahui: F atau Fi adalah sangat mudah larut, larut agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Pengaruh penambahan zat lain. Penambahan ion sejenis. Apabila elektrolit sukar larut dilarutkan untuk membentuk larutan jenuh, kelarutan digambarkan sebagai Ksp. Kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis, meningkat dengan penambahan ion tidak sejenis. Kelarutan zat padat dalam cair. Kelarutan zat padat dalam air dipengaruhi oleh 1. Temperatur, 2. Penambahan zat terlarut lain, 3. Polaritas pelarut, 4. Konstanta dielektrik pelarut, 5. pH larutan, 6. Ukuran partikel, 7. Ukuran molekul, 8. Polimorfisme. Solvent semipolar. Keton dan alkohol dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul. Solvent nonpolar. Karena itu benzena yang mudah terpolarisasi menjadi larut dalam alkohol. Senyawa semipolar dapat berlaku sebagai solvent perantara intermediate solvent untuk mencampurnya cairan polar dan nonpolar. Aseton meningkatkan kelarutan eter dalam air. Propilen glikol menambah kelarutan campuran air dengan minyak permen dan air dengan benzoat. Pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat, terutama kelarutan garam dalam air. Sedangkan kelarutan senyawa nonpolar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. Reaksi eksotem dan endotem. Panas pelarutan parsial. Panas yang diabsorpsi per mol bila sejumlah kecil zat berlarut ditambahkan dalam sejumlah besar pelarut, AH larutan atau AH sublimasi, AH hidrasi. Pengaruh penambahan zat lain. Penambahan surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amfifilik yang tersusun dari bagian polar, hidrofilik atau het, dan bagian nonpolar atau hidrofobik atau tail. Bagian kepala dapat berupa anionik, kationik, zwitterion atau dipolar, non-ionik. Bagian ekor merupakan senyawa hidrokarbon rantai panjang. Pada konsentrasi rendah, dalam larutan berada pada permukaan atau antarmuka larutan dan memberikan efek penurunan tegangan permukaan. Pengaruh polaritas pelarut. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan. Molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar.
Molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar. Pengaruh konstanta dielektrik. Senyawa hidrofobik meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain atau kosolvent. Konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur adalah merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Larutan isotonis dan isohidris. Definisi dapar, komposisi larutan dapar, persamaan dapar, kapasitas dapar atau kapasitas dapar maksimum. Pengaruh ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengelilinginya untuk kemungkinkan terjadinya proses pelarutan. Dalam hal senyawa organik percabangan, ada peningkatan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Pengaruh polimorfisme. Polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah reversibel. Proses ini disebut enantiotropik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimer akan memiliki kelarutan yang berbeda. Pengaruh kosolvent. Bisa dilihat dari gambarnya ada pengaruh kosolvent. Kosolvent merupakan suatu fenomena di mana zat terlarut memiliki kelarutannya yang lebih besar dan campuran pelarut dibandingkan dalam satu jenis pelarut. Kosolvent adalah pelarut yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan solut. Kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan tergantung pada tekanan. Tekanan gas di atas cairan naik, maka kelarutan bertambah. Suhu naik, kelarutan gas turun. Adanya garam, penambahan garam elektrolit membebaskan gas terlarut. Reaksi kimia. Gas tertentu karena memberikan reaksi kimia kelarutannya menjadi lebih besar. Misal hidroklorida, amonia, karbon dioksida. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Luas permukaan molekul. Obat mempengaruhi kelarutan sebab penempatan molekul salut dan dalam jumlah rongga Sepen tahap 3 membutuhkan sejumlah kontak solut solvent. Semakin besar molekul solut, maka semakin besar pula rangga yang dibutuhkan dan jumlah kontak. Untuk molekul sederhana, kelarutan akan turun dengan kenaikan luas permukaan molekul. Larutan TL. Padatan keduanya menunjukkan kekuatan interaksi antar molekul. Dalam larutan murni atau pada bentuk padat, umumnya kelarutan dalam air turun dengan naiknya TD dan TL. Dapat di bidang farmasi, syarat pH larutan presenteral tidak jauh berbeda dengan pH cairan tubuh yang bersangkutan. Kapasitas dapar yang dimiliki kemungkinan penyimpanan lama dan
dapat menyesuaikan dengan pH cairan tubuh yaitu 7,4. Dan itulah yang dapat saya jelaskan dan saya simpulkan, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.